Kami dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya Anas Ma'ruf. Saya Ariana Amalia Anissa. Saya Anis Aziza. Saya Elina Mailani Soleha. Saya Alsofika Sulina. Saya Alfia Nurul Katina. Selamat datang di pameran program pembelajaran ilmu pengetahuan alam dari kelompok 1. Praktek baik pembelajaran di SMP Negeri 3 Madiun terkait profil pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang digunakan yaitu terkait pembelajaran discovery dengan materi pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Pada submateri menjelaskan tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup, kemudian pengelompokan berdasarkan persamaan dan ciri-ciri makhluk hidup, dan yang terakhir tentang urutan takson. Selanjutnya terkait tujuan pembelajaran, melalui studi literatur dan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup dengan tepat. Selanjutnya, melalui studi literatur dan berbagai sumber dan berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil data pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang tepat. Yang selanjutnya, melalui studi literatur dan berbagai sumber dan berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi tingkatan takson makhluk hidup dengan tepat. Adapun penerapan dari pembelajaran di sini di sekolah SMP Negeri 3 Madiun, khususnya di kelas 7D. Adapun kondisi peserta didik yaitu gaya belajar yang paling dominan adalah auditori dan visual. Dengan peserta didik memiliki gaya belajar dan minat belajar yang baik, peserta didik memiliki kemampuan perkembangan kognitif yang baik. Dalam praktik baik pembelajaran di SMP Negeri 3 Madiun, kelompok kami menggunakan model pembelajaran discovery learning. Seperti bahasanya, discovery atau yang artinya adalah menemukan. Model pembelajaran ini cenderung mengarah kepada peserta didik diarahkan untuk melakukan sebuah observasi atau menemukan mengeksplorasi pengetahuan dan informasi secara terbuka, baik itu dari buku, internet maupun sumber belajar yang lain. Nah, selain juga melakukan observasi, peserta didik juga dapat melakukan sebuah eksperimen ataupun kegiatan untuk menemukan sebuah pengetahuan dan informasi yang baru. Nah, discovery learning ini bisa disimpulkan memiliki beberapa kelebihan, di mana yang pertama adalah siswa atau peserta didik akan lebih aktif dalam pembelajaran, di mana mereka mencari sendiri informasi yang akan mereka gunakan dalam pembelajaran. Selain itu, dari informasi yang mereka peroleh, mereka akan mengembangkan, mengolah, dan juga memproses informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan yang holistik atau utuh. Nah, selain itu, pembelajaran discovery learning ini juga akan memandu peserta didik untuk lebih mandiri dalam kegiatan pembelajaran, di mana semua proses mulai dari menemukan informasi, mengolah informasi, bahkan hingga menentukan suatu hipotesis akan dilakukan oleh mereka sendiri. Di sini guru akan berperan sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam memenuhi kebutuhannya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintak pembelajaran pada discovery learning. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini yaitu peserta didik menjawab salam, berdoa, dan merespon pengecekan kehadiran. Yang kedua yaitu tahap persepsi. Pada tahap persepsi ini peserta didik menjawab pertanyaan awal yang disampaikan oleh guru yang termasuk asesmen formatif. Untuk pertanyaannya yaitu apa yang kalian ketahui tentang pengelompokan makhluk hidup. Yang kedua yaitu apa yang kalian ketahui tentang pengelompokan tingkatan takson. Tahap selanjutnya yaitu stimulasi atau pemberi rangsangan. Pada tahap ini peserta didik merespons stimulasi yang diberikan oleh guru untuk membandingkan penangkaan buah di pasar Seliku Madiun dengan pengelompokan hewan yang termasuk asesmen formatif. Yang kedua yaitu peserta didik memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya peserta didik berkelompok sesuai dengan bimbingan guru. Untuk kelompoknya dibagi setiap kelompok 4 sampai 5 peserta didik. Kemudian guru membagi LKPD untuk didiskusikan secara berkelompok. Tahap selanjutnya yaitu problem statement. Pada tahap ini peserta didik mendengarkan langkah-langkah pengerjaan LKPD yang disampaikan oleh guru.
Selanjutnya yaitu peserta didik bersama guru melakukan perumusan masalah berdasarkan tujuan pembelajaran. Untuk rumusan masalahnya berupa pertanyaan. Sintaks selanjutnya yaitu data collection. Yang pertama, peserta didik mengumpulkan informasi berupa mengkaji literatur dari buku bahan bacaan lembar kerja peserta didik, internet atau lingkungannya. Yang kedua yaitu peserta didik mengumpulkan informasi melalui aktivitas pada LKPD secara gotong royong. Pada tahap ini, profil pelajar Pancasila yang muncul yaitu bernalar kritis. Pada proses selanjutnya yaitu data processing, peserta didik melakukan diskusi dengan bimbingan guru. Yang kedua, peserta didik mencatat hasil diskusi melalui informasi yang mereka dapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Pada tahap ini, profil pelajar Pancasila yang muncul yaitu bergotong royong. Yang selanjutnya yaitu verification. Yang pertama, guru melaksanakan alternatif kegiatan dengan cara meminta perwakilan dua kelompok untuk melakukan presentasi di depan kelas. Lalu selanjutnya yaitu peserta didik dibimbing guru melakukan kegiatan penguatan materi dengan menggunakan media flashcard. Dalam penerapan praktik baik pembelajaran, kami juga menggunakan media pembelajaran berupa flashcard sebagai penguatan materi tingkatan taksum 45. Penguatan materi ini diberikan saat fase verifikasi, yaitu setelah presentasi dan umpan balik. Peserta didik bersama guru berkolaborasi menggunakan flashcard dalam kegiatan ini. Pembelajaran seperti ini tentu jadi lebih menyenangkan dan bermakna setelah peserta didik diajak untuk belajar sambil bermain. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam belajar sebagai seorang ilmuwan. Dengan model pembelajaran discovery learning, pembelajaran ini dapat mengembangkan cara belajar peserta didik menjadi lebih aktif untuk menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Sehingga model pembelajaran discovery ini sangat cocok apabila diterapkan pada submateri tingkatan taksum waktu itu. Yang selanjutnya yaitu generalization atau penutup. Yang pertama, peserta didik memperhatikan evaluasi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik merespon pertanyaan refleksi dan mengisi soal evaluasi sebagai asesmen sumatif. Dan terakhir adalah peserta didik berdoa sebelum pelajaran berakhir dan mengucap salam. Untuk lebih jelasnya, dapat men-scan kode QR yang telah tersedia. Selanjutnya ialah hasil asesmen. Dalam kegiatan pembelajaran kami menggunakan beberapa asesmen, yakni yang pertama adalah asesmen kognitif. Peserta didik kelas 7D berjumlah 31 anak yang memperoleh persentase nilai asesmen sumatif sebesar 97% dengan kategori sangat baik dan memperoleh persentase sebesar 3% dengan kategori baik. Adapun hasil rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 93,7 dalam kategori sangat baik. Selanjutnya, hasil asesmen unjuk kerja atau LKPD. Peserta didik kelas 7D berjumlah 31 anak dan memperoleh presentase nilai asesmen LKPD sebesar 87% dengan kategori sangat baik dan memperoleh presentase sebesar 16% dengan kategori baik. Adapun hasil rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 92 dengan kategori sangat baik.